Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, izinkan kami malam hari ini mau merenungkan bagian firman-Mu untuk menguatkan kami, memberikan kami motivasi, kekuatan, dan menjadi berkat di tengah-tengah dunia yang fana ini. Kami mau memberitakan firman, Injil, kebenaran-Mu, dan kami ingin jadi berkat. Terpujilah Engkau Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan belajar firman Tuhan hari ini, yaitu Tuhan yang akan menjadi kota benteng kita. Sebuah kota bisa aman kalau dia dikelilingi oleh benteng. Kalau saudara lihat salah satu keajaiban dunia, yaitu tembok Cina yang begitu luas dan panjang, itu semua semata-mata dibangun benteng tersebut adalah untuk melindungi kota-kota yang ada di dalamnya dari musuh, dari serangan dari luar. Nah, begitu juga kehidupan kita sebagai manusia. Kita manusia yang lemah sebenarnya. Kita tidak bisa apa-apa dan manusia kita ini seperti kaca yang rapuh. Saudara, ya, kita ini adalah kaca yang rapuh. Nah, oleh karena itu kita butuh sesuatu benteng untuk melindungi kita dari segala kerapuhan kita. Tentu benteng kita yang terbaik itu adalah Tuhan. Makanya hari ini saya memberi judul, Tuhan adalah kota bentengku. Tuhan bukanlah Tuhan yang jauh sebenarnya. Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat dekat dalam kehidupan kita sebagai manusia. Tuhan itu penolong. Tuhan itu selalu hadir dan maha hadir dan menjadi sebuah perlindungan dalam hidup kita dan menjadi benteng yang kokoh bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan. Dan tentu saat kita percaya kepada Tuhan, kita akan bersandar kepadanya dan dialah yang akan menjadi kota benteng kita dan dialah yang berdaulat di dalam seluruh kehidupan kita karena tahu Tuhan adalah pencipta alam semesta ini. Nah, hari ini saya akan membawa kita bersama-sama membaca firman Tuhan dalam Mazmur pasal 46 ayat 2 sampai dengan 12. Tetapi saya akan sedikit-sedikit membaca mulai dari poin-poinnya. Nanti saudara bisa membuka Mazmur 46 ayat 2 sampai 12. Kita di sana akan merenungkan bahwa Tuhan itu adalah kota benteng. Saya mengatakan tadi kita manusia yang rapuh. Kita butuh benteng. Kita butuh kekuatan sandaran. Salah satunya sandaran kita adalah Tuhan. Maka disebut pemazmur, Tuhan adalah kota bentengku. Nah, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia memberikan sebuah firman dan janji kepada kita. Bagaimana kita sebagai orang percaya memiliki benteng perlindungan dan kekuatan. Sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, ada benteng perlindungan dan kekuatan. Bukan hanya melindungi, tetapi dia juga memberi kekuatan kepada kita sebagai umatnya. Nah, kita akan melihat Mazmur 46 ayat 2 sampai 12. Yang pertama, kebenaran yang pertama bahwa Tuhan itu adalah kota benteng dan kekuatan saya dan Anda. Yang pertama di dalam ayat kedua dan 4 saya akan baca, dia bilang begini. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sampai di situ dulu. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Bayangkan, sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Bayangkan, kita melihat di sini bahwa ada sebuah kalimat janji yang luar biasa di dalam pemazmur yang dia katakan bahwa Tuhan itu adalah perlindungan dan kekuatan. Nah, yang pertama adalah Tuhan adalah tempat perlindungan kita dan kekuatan kita. Itu yang pertama, kebenaran yang pertama.
Kebenaran pertama bahwa Tuhan adalah kota benteng, dialah pelindung dan kekuatan Anda dan saya. Di dalam ayat kedua, 3 dan 4 dia katakan, dia tempat perlindungan dan kekuatan kita. Dia sebagai penolong dalam kesesakan. Bahkan walaupun bumi berubah ataupun sekalipun gunung-gunung goncang, tetap Tuhan yang menjadi pelindung dan kekuatan kita. Tuhan Allah adalah tempat perlindungan Anda dan saya. Ini adalah gambaran sebuah keamanan, sebuah garansi daripada Tuhan bahwa memberi garansi kepada kita, memberikan sebuah keamanan, memberikan sebuah kekuatan bahwa apapun badai dalam kehidupan kita, Tuhan yang akan membentengi Anda dan saya. Dia akan memberikan kekuatan kepada Anda dan saya. Dia memberikan pertolongan dan pertolongan itu terbukti. Dia memberikan kekuatan untuk menghadapi kehidupan yang kita alami di dalam dunia ini. Saat kita mengetahui apapun terjadi perubahan di dunia ini, maka Tuhan itu yang menjadi kota benteng dan perlindungan kita. Tuhan adalah kota benteng dan perlindungan. Dan bukan hanya itu, Tuhan juga memberikan kekuatan kepada kita. Jadi yang pertama, Tuhan adalah kota benteng. Karena kenapa? Yang pertama, karena dia memberikan perlindungan dan kekuatan kepada kita. Nah yang kedua, dia akan senantiasa di tengah-tengah umatnya yang hadir, dia akan selalu ada dan hadir. Kenapa? Karena Tuhan kita itu maha hadir. Dia selalu hadir di setiap kondisi apapun yang dialami oleh umat yang percaya kepadanya. Dia tidak akan meninggalkan kita sedetik pun. Seperti yang terjadi kepada bangsa Israel. Dia tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Dia memberikan tiang awan dan tiang api kepada mereka untuk meyakinkan mereka bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Nah, kita sebagai orang percaya, bahkan Roh Kudus, bahkan Tuhan Yesus berkata bahwa aku akan memberikan Parakletos, Roh Kudus, yang tidak akan pernah meninggalkan engkau saat engkau percaya dan beriman kepadanya. Ini sebuah janji. Nah, yang kedua adalah Tuhan akan selalu hadir dalam hidup Anda dan saya. Kalau kita meyakini, yang pertama karena dia memberikan perlindungan dan kekuatan. Nah yang kedua, dia akan selalu hadir di tengah-tengah permasalahan hidup kita. Di dalam ayat ke-5 dan 8 dikatakan, Mazmur 46 ayat 5 dikatakan, kota Allah, ada sebuah kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Kalau kota itu ada aliran-aliran sungai yang belum tercemar, jadi katakan Allah di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah menolongnya menjelang pagi. Artinya tidak ada sebuah kegoncangan dalam kota itu, karena yang memerintah dalam kota itu adalah Allah sendiri. Dan dia katakan bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, ia mendengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Ayat 8, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Kita melihat di dalam ayat ke-7 dia berkata bahwa bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, ia akan memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Dia ingin memberikan kepada setiap kota-kota di luar sana bahwa aku adalah Allah. Engkau harus datang ke kota Allah. Engkau harus datang kepada saya. Engkau harus undang saya di dalam kotamu supaya kota ini menjadi kota Allah. Saat kita memberkati kota kita menjadi kota Allah, maka di dalamnya ada kuasa dan kasih Allah lewat umat yang percaya. Saat kita percaya, maka kasih Allah akan ada di setiap umatnya, sehingga kasih itu bisa diimplementasikan di dalam kota kita, dalam hidup keluarga, tetangga, dan kan seluruh kota kita. Nah itulah yang kedua, Tuhan hadir di kota, Tuhan hadir di keluarga, Tuhan hadir dimanapun, karena itu janjinya kepada setiap umatnya. Karena umatnya berkata, Tuhan adalah kota bentengku. Saat ini saya tidak tahu apa yang menjadi masalah hidup Anda. Tapi saat saudara berkata bahwa Tuhan adalah kota bentengku, maka saya katakan Tuhan akan memberikan perlindungan dan kekuatan. Yang kedua,
Tuhan akan selalu hadir dalam setiap apapun keadaan kamu, saya hari ini. Dalam keadaan suka, duka, dalam keadaan apapun, dia selalu hadir. Karena kehidupan kita, suka dan duka, memiliki nilai kerajaan Allah untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Tuhan itu kota benteng yang pertama tadi, karena dia memberikan kekuatan pertolongan. Yang kedua tadi, dia akan selalu hadir dalam setiap permasalahan umatnya. Dan yang ketiga, dia selalu memberikan sebuah otoritas, kekuasaan di dalam kehidupan umatnya. Tuhan Allah adalah penguasa segala bangsa dan penciptaan kedamaian. Dia berikan kita kuasa kasih. Kita yang menjadikan damai, hidup menjadi damai, pendamai di setiap di mana kita berdiri, di kota mana Tuhan berikan kepada kita. Dia berikan otoritas kepada kita, yaitu otoritas Tuhan untuk melakukan kasih, untuk melakukan perbuatan baik, untuk memberitakan kabar baik. Dia memberikan otoritas itu. Di dalam ayat 9, Mazmur 46 ayat 9-12 dia katakan, pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur-busur, menumpukan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa aku adalah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan Allah semesta menyertai kota benteng kita, ialah Allah Yakub. Dalam ayat 11 dia katakan, diamlah dan ketahuilah. Yang dikatakan sana, diamlah dan ketahuilah. Ini sebuah kedaulatan yang luar biasa. Tuhan ingin menyampaikan pesan kepada seluruh umatnya bahwa di bumi, bahwa aku memberikan kuasa otoritas kepadamu untuk hidup di setiap bangsa menjadi garam dan terang, untuk menjadi penguasa, untuk menjadi berkat, untuk bernilai kepada setiap umat dimanapun kita berada. Yang ketiga dia katakan, Tuhan memberikan otoritas kepada kita untuk mengelola bumi ini dengan baik, untuk menjadikan bumi ini untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan dia katakan, bagi mereka yang tidak menghargai, bagi mereka yang tidak memahami, bahkan mengabaikan daripada kasih Tuhan kepada mereka, maka otoritas itu diberikan kepada kita untuk memberikan pesan dan nasihat kepada setiap umat Tuhan. Kalau pesan itu sudah kita sampaikan dan mereka tidak menghiraukannya, maka dia katakan sana, murka Tuhan. Dia katakan, bahkan dia katakan dia akan menghancurkan senjata perang, dan pastinya Allah sanggup menciptakan juga damai di dalam setiap. Tapi dia juga berkata, gambaran ayat 11, menghentikan peperangan dan mematahkan busur-busur. Dan dia katakan, Tuhan Allah semesta akan menyertai kita. Jadi, teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, malam hari ini kita diberikan sebuah teguran, mengingat kembali bahwa Tuhan adalah kota benteng kita, seperti sebuah tembok yang memagari hidup kita. Anda dan saya adalah milik kepunyaan Tuhan, yang dipagari, yang dilindungi oleh Tuhan. Kenapa kita sebut Tuhan adalah kota benteng? Pertama tadi saya mau katakan, karena dia akan memberi perlindungan dan kekuatan kepada kita. Nah yang kedua, dia akan senantiasa hadir dalam hidup Anda dan saya. Dan yang ketiga, dia memberikan otoritas kepada kita untuk menyampaikan pesan kepada bumi, untuk menyampaikan pesan kepada setiap orang bahwa ada kabar baik, dan untuk menyampaikan pesan kepada setiap orang yang tidak menghargai ciptaan Tuhan yang sudah diberikan ini. Kita mau katakan bahwa Tuhan mengasihi engkau, Tuhan menyayangi engkau. Kita sampaikan itu dan otoritas itu diberikan kepada kita. Karena kita umatnya diberikan otoritas kasih untuk berbuat baik, karena kita sendiri sudah menerima kasih itu. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Tuhan adalah kota bentengku. Yang pertama, karena Tuhan memberikan kekuatan dan perlindungan. Yang kedua, bahwa Tuhan selalu hadir dalam setiap persoalan Anda. Dan yang ketiga, Tuhan berikan otoritas
kasih untuk mengimplementasikan firman dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih anugerah-Mu yang indah dalam hidup kami, sehingga kami bisa belajar akan firman. Sudah selesai, kami mau terapkan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa, kami tutup seluruh rangkaian pemberitaan firman ini, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.